Apa? Meletus balon hijau. Udah tengah malam gini, pada ngelamun kemasukan baru tahu. Masukan apa, Bu? Ya apalah. Tapi tahu nggak? Enggak. Mak, bantu kali Bang. Dengar dulu. Dulu ada orang yang lamun, terus meninggal. Kenapa tuh? Kok bisa, Bu? Kok bisa, Bu? Iyalah bisa. Wong lamunnya di tengah jalan, habis itu ditabrak truk. Iya, bener ya kan? Serius dengerinnya. Malah aku nggak ngelamun, Bu. Cuman ngantuk aja. Aku belum mau tidur. Itu kebiasaan kau namanya. Pada. Apa singkat? Biar nggak ngantuk, malamnya kita cerita horor yuk. Boleh juga tuh cerita horor. Ya, coba. Ayo. Boleh. Pasti ada lah dari kalian kan cerita-cerita yang seram-seram gitu, Adalah, pasti. yang bikin bulu kuduk berinding ya kan. Masih hidup ada lah. Bisa berak bulu kuduk. Ya. Itu nggak tahu lagi tempatnya di mana tuh. Nah, siapa lah dulu nih mau cerita dulu nih. Aku aduh. Nah, Oke, dari Bang Eko dulu. Seru nih. Udah, pokok dulu. Ini ceritanya dia masih baru-baru aja nih. Baru terjadi ya tahun ini kayak. Bukan tahun ini pun minggu ini. Oh, ini berarti masih panas-panasnya lah ya. Masih angkat-angkatnya, Bu. masih tingkat-tingkat juga lah ibarat Orang jualan masih angkat-angkatnya. sangat. Beringan ya. Kok nggak salah tuh hari apa ya? Pokoknya minggu-minggu inilah. Ah. Pas hujan itu malam. Terus jangan kita nggak ngumpul tuh, ya kan? Ada Ngumpul tuh, hujan. nggak hujan. Hujan. Jadi aku main HP lah nih, main HP kan, main game. Rasa rupanya sampai lah tuh jam 2. Sampai jam 2, aku tidur sama kucingku kan. Kok tidur berdua sama kucing? Iya, di kawan. Bukan seorang kucing ya. Gila Cewek awak kan banyak. Oh iya, Teman tidur. Calling, pakai Yopi. Oke, lanjut. Sampai lah jam 2 nya kan. 2, kebangun kucing ini. Keluar deh kan. Minta makan kan. Udah keluar lah ini, keluar. Itu kan aku buka pintu kamar kan. Jadi kan tempat ngasih makan kucing itu sama tempat minum sama aku sekali ngambil tempat minum nih, ngambil minum dari ceret kan. Itu kan langsung berhadapan sama jendela. Langsung berhadapan jendela. Jadi, Belakang apa depan? Jendela belakang atau depan? Jendela aku samping. Oh, samping. Sampingnya sini jendelanya. Jadi aku lagi ngasih makan kucing. Aku minum. Maksud aku kan setelah minumnya aku mau kamar mandi dulu, buang air kecil ya kan. Terus aku letak apa namanya? Mau letak gelas, mau balikan barangnya gini. Ada yang lewat dari jendela tuh. Siapa? Nah itulah dia Ini coba. yang ku tengok memang jelas sekali. Apa tuh? Warna apa? Terusan warna putih, rambutnya panjang, topi. Yang muka nggak nampak, cuma jelas sekali. Simba tuh berarti. Nah bisa jadi aku seumur hidup baru itulah pernah mengalami nampak. Serius nih. Ya kan, jadi aku nggak begitu notice kan. Salah tengok, jauh kecil lah kan kucing. Lagi main HP. Nggak lama, bunyi suara ayam. Teringat awak ya kan, ayam-ayam mana dijual sama awak semua ya kan. Ya, ayam siapa ini? Lari ya kan, dari intip itu ada jendela, cuman jendela nggak berani buka, intip aja kan. Ayam siapa ya? Keluar lah aku kan, buka dari jendela ruang tengah. Dari situ suara kersek kan. Aku pernah nengok agak down juga, mak. Baru aku notice, pas situ aku notice nih. Tadi kayaknya ini. Jadi tinggal masuk. Lewat lagi dia. Ini kan ke arah balik. Ini arah masuk lagi dalam. Enggak iya ini. Enggak iya kan? Masih belum takut nih. Masih main HP ini kan. Cuman jaga-jaga juga lah ya kan. Itu kan jendelanya nggak ada. Ada satu ke jendelanya. Oh jadi itu bukan separuh gitu. Ke ulur. Satu lagi kuli batu cantolkan ke jerjak. Jadi aku masih main HP kan. Dan udah notice kan. Maksudnya ini agak gak enak juga perasaan ini kan. Gak lama tiba-tiba kemarin jatuh dari keluar jendela itu. Jadi tinggal tidur lah, don juga awak kan. Baru kali itu nampak langsung asli gitu lah. Lihat. Isinya hujan ya kan. Gerimis pula, hujan gerimis ya kan. Gerimis manja. Ada itu. Ya kenapa malam Jumat?
Oh, udah lain itu namanya. Ya mata biasanya orang Imam Jumat itu. Oh, apa yang diceritain, apa yang ini dong? Lari ya. Lari. Rupanya bukan putus cinta yang lebih takut, nampak kasat mata ini. Iya. Itulah pengalaman sampai kau sekarang ini, itulah yang paling. Iya, biasanya cuman dengar-dengar itu aja, nggak pernah nampakan wujud. Baru kali ini lah. Ada banyak. Gimana deh, Iwan? Aku nampak gitu belum pernah sih, Om. Nah, Cuman pernah waktu itu kan balik dari sini kan jam setengah 2. biasa kita bubar ya. Nah, biasa bubar. Hujan-hujan lah nih kan, gerimis. Tahu lah pohon pokat dekat rumah dia itu kan. Ya. Oh yang lama yang Lama. lama. Udah dingin, jalan sepi, gelap pula. Merinding lah situ, Om. Nah, Bisa berak nggak? Bisa Nah, berak. makanya ketakutan merinding deh kan. Iya. Beli cerita kalau kirain. Terus pasar balik kan, jalan lah. Ini macam ada yang ganjil nih di mata. nah, Kita kan pandangan mata kan di sini kan nampak juga sebelah sini. Ya, pandangan mata. Nah, sini kok ada putih-putih lah itu. Apalah. Itu belek nggak? Nek. Tak belek ya. Apa-apa aja loh. Cuman nggak berani merhatikan loh. Jalan lah terus, jalan. Sampai lah rumah. Itu terbayang terus itu. Tapi nggak bisa tidur. wah. Oh, nggak bisa tidur. Rupanya kan, biasanya lihat situ nggak ada apa-apa. Besoknya lagi gitu juga lagi. Oh, 2 kali dikerjain lah ya. 2 kali. Ini nampakan wujud itu. Nggak nampakan wujud. Cuma nampain Iya, sekilas gitu aja putih gitu. katanya. Karena aku nggak berani nengok. Iya, bulu-bulu. Cuman kan hujan ya. akhir-akhirnya beranikan diri lah nengok kan, karena penasaran. Terus tengok, rupanya mantel dia. Pantai hujan rupanya. Jadi salahku nih. Iyalah, Salta. gerimis-gerimis malam gitu di jantung situ. Warna putih. Salah sih memang bahasa sih kena mantel dipakai. Sorry lah ya, sorry. Sorry. Beda yuk. Jadi ada nih Op. Ah. Ini udah agak lama lah mungkin. Jadi Yopi nggak jauh dari Michael sih ceritanya. Jadi Yopi ini sekitaran jam 2 lah. Dari mana baru punya dua? Dari rumah nggak, maksudnya terbangun tidur itu jam 2. Oh, Jam 2. Memang suasananya pun habis hujan deras lah. Biasalah di Medan. Iya. Jadi jam 2 tuh Yopi ke kamar mandi itu buang air besar. Buang air besar kan. Hidupin air tas. Duduk lah buang air besar itu. Tiba-tiba ada yang ketawa. Pertama jauh gitu. Jauh. Iya suaranya. Biasa kalau jauh itu dia dekat. Iya, dekat. Ya, itulah cepat pemikiran gitu. Jauh. Jadi sempat parno ya kan? Parno. Jauh. Kita tetap buru-buru makin dekat ada. Ntar tiba-tiba ada yang lempar tas dah. Ntar yang ketawa langsung. Gak kau cebok. Nah, itu yang mau aku tanya. Jorok kan jadi. Jangan jual Namanya itu. kalau orang udah ketakutan tuh lupa Iya, apapun itu lupa. kan. Nah, aku pun tanya masuk lagi tuh ya kan. Keluar Ini semua ya. jatuh lah. Galak. Kalau Om ada pengalaman, betul banyak sih pengalamannya kalau seperti itu, sekali 2 kali. Dia Om tuh lagi pulang dari waktu lajangnya lah ya. Pulang Itu di Medan dong. enggak di pas di rumah Om yang lama. Jadi Om tuh pulang biasalah, pulang main-main kan. Gak ada motor, jalan, pulangnya dekat gitu jalan. Om pernah berhadapan dengan bukan orang sih, wujud ya, asli itu wujudnya. Kepalanya itu dipegang. Jadi dia nggak ada kepala. Iya, kepalanya Dipegang, dipegang. jadi udah cuma leher gitu aja. Kepalanya dipegang. Apa gitu? Asli, Itu udah laki-laki itu perempuan itu. laki-laki Laki-laki. gitu. Kepalanya dipegang. iya. Jadi berhadapan Dia mau jadi gini om sendiri. sendiri. Karena Om kan kalau main-main nggak rame-rame, kalau pulang kan masing-masing gitu aja. Oh, berarti yang arah rumah om kan sendiri. Di dekat rumah Om tuh ada pohon kapuk. Kalau kalian tahu tuh pohon Iya. kapuk kan. Oh, tahu. Ah. Tahu. Jadi berhadapan tuh.
ya kan? Ini kaki ini nggak bisa bergerak. Oh, kayak Aku lah ini. ngepres gitu ya. Iya. Jadi pas dia nggak ngomong, nggak apa, nggak ini, Berdiri gitu aja. Jadi gitu ya kaku. sambil jalan dia, nenteng kepalanya tuh, Itu berlawanan arah tuh. berlawan arah. Jadi sambil nenteng tuh, sambil nenteng, merinding ini Om itu ceritanya. Sambil nenteng, ya kan? Sambil nenteng dia cuman melemparkan senyum. Di kepalanya itu senyum gitu. Iya, kepalanya dia megang menenteng nih. Ya, Berarti ini kan kepala misalnya dipegang nih. Berarti tuh mukanya itu ke arah gitu. iya, ke arah Om. Kan Berarti berhadapan. nyamping gitu di kepala gini. Enggak lah. Enggak berhadapan gini. Pak. Berhadapan kepalanya. Berhadapan. Dia kayak kita nih, persis gini, tapi dia dipegang tangan. Itu dipegang tangan. Wah. Jadi berhadapan pas dekat nih berhadapannya mau Itu selisih jalan nih. nampak gitu karena ada lampu gitu ya. Penerangan enggak, Bayangan itu, bayangan. penerangan jalan lah, cuman Ya, karena nggak pala kontrol. Iya. Kepala nggak terlalu ini kali. Tapi jelas itu wujudnya kan, kalau nama kita dekat berhadapan face to face loh, jelas itu kelihatannya. Di lehernya ini berdarah, ya. Bajunya itu kayak baju kemeja, ya kan, tapi berlumuran darah bajunya. Dia cuma lempar senyum, baju itu warna apa? ya warna putih jelas dia darahnya itu. Kayak darah baru orang di pancung, Darah segar, ya. gitu loh. Nah, ada. Jadi berhadapan, dia senyum, dia lewat, baru nih kaki bisa bergerak. Berarti setelah lewat pas-pasan gitu. Pas lewat pas-pasan kaki ini baru bisa terangkat. Pakai ilmu inilah, ilmu darurat. Lari 1000 langkah, ya kan? Ya kan? Dari Maraton. Ya semenjak itulah Om kan nggak ini lagi apa tuh istilahnya, pulang malam kali itu udah nggak lagi karena kan trauma tuh awal-awal ya. Makanya udahlah pulang jam 10 jam 11 saja gitu kan. Itulah pengalaman yang betul-betul di depan mata kita ngelihatnya, wujudnya langsung. Kalau Ekal kan cuma kelebatan Ya, aja, kelebatan. Kalau Yopi kan cuma dilempar-lempar aja. Iwan pun parah itu. Iwan pun parah. Itu ternyata kan diganggu, dikerjain namanya. Rupanya. ternyata Aikal punya kerjaannya kan. Dan aja yang besar rupanya. Takut sama mantel. Sikit berani ya. Oh nanti kerjain dia Wan. Ya. Kita balas balik. Iya. Dia pakai ini sarung bantal itu. Aku sebenarnya nggak takut. Cuman Cuma agak sedikit aja. Apa? Tapi kan aja yang om berdua duduk sama Febri lah yang sini kan. oh iya itu ada. Itu kan cerita kan kami nggak ada tuh kan. Nggak ada. Berdua Gitu, kan, kan? Febian. Itu Om sama Febri ya biasa kan ngobrol kita kayak gini. Cuman kalian udah pada pulang. Febri sini sama Om ngobrol terus sekitar jam berapa ya? Jam 2-an gitu. Jam 2-an. Jadi ada suara ketawa. Asli ketawanya ya kan kecil, suara ketawa ya Mbak Kunti. Di suara Mbak Kunti lompat dia, Oh kayak nyebrang itu ya. nyebrang dia apa gimana gini, nyebrang dia, lama-lama suaranya makin jelas, Makin kuat gitu. makin kuat sampai ke sana, arahnya arah sana, arah ke belakang. Nah habis itu Febri bilang sama Om, apa tuh Om? Ya supaya jangan sama-sama takut. Ya memang namanya manusia, takut pasti sama-sama ya kan. Manusiawi ya kan. Jadi supaya Febri juga nggak ini kan, nggak takut, tenangin. Nggak ada itu, nggak ada itu. Halusinasi ibarat. Kita ngobrol aja kita biasa. Tapi di pas suaranya itu Febri suruh dengar, dengar tuh Om. Oh iya, padahal Om udah dengar, ya kan udah dengar. Ya udah, kuntilan lagi. Si Mbak Kuntinya udah menjauh. Febri sampai pagi di sini.
Nggak berani pulang lah Nggak berarti berani ya. pulang dia. Nggak berani pulang di rumah. Nggak berani pulang dia. Ya udah om temenin dia sampai jam berapa tuh ya? Jam 6 kami itu. Bocor tuh habis subuh lah itu. Udah keluar matahari. Kan, Keluar matahari. terang kan. Nah itu dia. Berarti tapi rata-rata keluarnya jam-jam 2 semua ya. Iya, rata-rata Iya. jam 2. Betul. Berapa kali berarti? Jam tinggi dia. Iya. Tapi ingat om. Tapi itu kita juga cerita orang. Yang waktu dia di camping kemarin. Oh iya, kami belum dengar. Belum dengar. Nah, itu Nah, nanti nantilah kita undang, kita ajak ngobrol dia. Ini kan kebetulan dia pergi nih. Jadi dia pergi. Pas dia ada, kita ajak ngobrol pengalaman dia yang camping itu. Ya cocok tugas lah ya kan. Pas lagi Lanjut lah. suasana di luar tuh kan, Hmm. horornya. Cocok tuh, kita belum pernah denger ya. Kita di sini aja, nggak keluar luar. Penasaran juga ya kan. Nanti kita inilah Kita undang deh kan. kita undang, Undang, ajak ngobrol di sini ya kan di tempat kita water Ya, pastilah. ya, Makin seru. makin seru apalagi cuacanya kayak gini ya kan, cuaca gerimis manja ya kan. Itu biasanya kalau gerimis manja ini keluar tuh, Itulah dia. Keluarnya dari markasnya tuh. keluar dari markasnya Lo pulang lo tunggu aku masuk pagar dulu. Tapi bantal jangan di luar bilang. Ini dulu soalnya. Tadi kayaknya badannya yang besar takut. Aduh. Bukan takut. sedikit Jadi Sedikit. Agak-agak aja. nanti kita ini. Tapi memang kalau cuaca kayak gini nih, apalagi di rumah kalian tuh ada pohon pisang tuh. Konon katanya, ya, kalau pohon pisangnya berbuah jantung. Nah biasanya mbak itu kayak mandi dia di situ. Rumahku kan ada tuh di belakang kan. Jadi jantungnya berdebar nggak itu? Apalagi berdebar. Jangan cinta Iwan. Oh, memang nggak pernah jelas. Iya. Sama aja kalian dua. Sebenarnya ada, nggak salah sih memang. Namanya satu tempat kita. Sama lah. Namanya satu tempat tongkrongan ya kan. Tapi memang pohon pisang tuh suka deh ya. Iya suka. Lagi ada buahnya. Kau yang suka kalau buat. Rumahku pagar. Tapi Wah. pas masih ada jantungnya, masih merekah dia tuh kan, jantung. Itu dia suka. Konon katanya. Siap-siap lah. Itu apa tawarin masuk aja buat mandi. Ngapain mandi di bawah pohon pisang? Iya, mandi kamar mandi bilang. Tawarin ya. Kasih handuk. Si sabun. Betul itu, berani. Cakapnya aja itu, Bu. Cakapnya. Cakapnya aja itu. Bilang dapat rumah Iwan aja aku. Ya. Itu kamar Wan, mau dia kamar. Nggak ngorok aku nggak ngorok. Cuman ngeces aja agak banyak. Banyaklah di bantal tuh pulau-pulau nanti ya. Laut-laut. Agak-agak aja. Indonesia nggak ada ikan. Kalau di pohon pisang itu pernah ibu digituin, tapi cuman janganlah dinampain ya, digoyangnya aja pohon pisang itu. Jadi pohon pisang kan baris 3, itu sama Clarissa itu, kok Clarissa masih ingat, baris 3 kan. Jadi yang goyang yang satu, yang dua nggak kenapa, yang satu aja goyang kayak digoyang gitu pohon pisang. Angin pasti goyang semua ya. Iya. Ya iyalah, udah gitu juga suasana memang sekitar gitu lah, setengah 2 gitu, jam 2 kan. Goyang sendiri dia gitu, sendirian, kawan yang sebelahnya gak goyang. Larilah masuk ke dalam mama. Ada lagi om ceritanya nih mengenai tentang Mbak Pun. Nah, dulu pas om masih tinggal di sini, baru-baru di sini nih, di rumahnya Puyol, Oh, situ. itu pohon kemiri besar, masih hutan lah kita bilang. Tapi ada orang yang tinggal di bawah itu, ada yang punya. Jadi dia tinggal di sini. Penunggu nih Bat itu. Enggak, orang, Iya, manusia. Ada penunggu ya. Pernah betul. Yang penunggunya tadi. 11-12 sebetulnya Iya. saya kan. Ini badan aja minta penakut. Nah, biar nggak apa kali. Jadi nggak serius sekali ya. Nah, jadi di situ om ngobrol di sini, ngobrol sama teman om kan, ngobrol ngidul lah biasa kan.
gitu ngobrol-ngobrol jam 12 jam 1 itu kedengaran tuh suara ketawa. Terus kayak Om Mama Pipit itu. Iya, suara ketawa, ya kan. Jadi dari sini nih nampak tuh masih pohon kan tinggi, nampak. Ya karena belum terbangun rumah Belum ya. terbangun rumah ini, yang di sekitar sini juga belum terbangun rumah, Hutan gitu ya. hutan, ya kan. Jadi jadi kita kan terfokus nih kemana nih arah suara itu kan. Ya. Siapa sih yang malam-malam ketawa? Hihihi, gitu ya. Jangan dipraktekin juga kali ketawanya. Pas merinding kan. Jadi terfokus satu mata tuh kayak ketarik tarik ke pohon kemiri itu. Jadi di atas ranting pohon kemiri itu dia ketawa berjuntai, kakinya digoyang-goyangin, Ayunan di rupanya. sambil tangannya gini. Ya, Manggil ya. manggil deh ya, Sini kan? join katanya. Hmm. Warnanya bukan putih, yang merah. Wah, ada juga jenisnya rupanya. Apa enggak? Ini bilangnya loh. Apa tuh rajanya. kuntilanak merah sama putih apa tuh beda? Biasanya konon Jangan baik, Kak, jangan baik. Nah itu lah. enggak, konon katanya kalau yang merah itu lebih apa ya, ganas dalam arti jahat. Kastanya juga lebih tinggi kan? Kastanya katanya itu lebih tinggi dia. Mengejar katanya. Mau ngejar kita, ngejar gitu. Jadi kalau misalnya dia suka nih sama Yopi, dikejarnya Yopi. Kayaknya enggak. Enggak, ya. Kayaknya enggak. Jahat kali. Berarti dia akan kejar Haikal. berarti udah Iyalah, pindah. ganteng. Si ganteng nih ya, pasti dia pilih ganteng. Playboy. Dia suka gitu dia. Masalahnya suka sama aku jadi cantik. Dan salah lu. Dia cantik. Udah lah, jadi awak korbannya. Enggak apa jadi korbannya. Tadi kan katanya kau bilang Yopi enggak. Nah, ya udah pindah ke abang aja. Gitu juga lah. Terus siapa gitu deh. Malah awak banget. Tapi nanti malam ada bahan untuk tidur. Iya. Daripada teman di kucing mending. Hmm. Ini kucing udah. Oke. Aduh. Jadi penasaran juga sama cerita saat itu ya kan. Iya. Nanti lah kita tanya-tanya dari sini kan. Iya, nanti kita tanya pas dia waktu kosong kan, kita tanya sama dia. Iya, pasti. Ya seru nih ya kan. Seru kita. Penasaran juga apa sih yang terjadi waktu dia camping kan. Biasa kalau orang camping itu banyak kejadian. Di alam bebas dan alam Di terbuka. alam terbuka. Siapa? Apa Oh. gitu? Kalau kita camping itu kan juga nggak boleh sembarangan. Kan gitu. Ada batasannya. Jadi kapan kita panggil besok deh kan? Mungkin ini Sekarang ada besok. Next video nanti lah. video ya seru dong. Next video. Berarti Tunggu orangnya pulang. nunggu dia lah ya. Nunggu dia, kita nunggu dia aja nanti. Ya kapan waktu dia kosong lah, nanti kita ini kan. Dan tiap hari kita nongkrong di sini ya. Tongkrongan kita kan di sini cuma di warteg sini. Ada. Warung teras. Tempat ternyaman bercerita sama lah. Jadi ibu gak usah cerita lah ya. Iya, maksud kau apa nih, Om? Ibu Aduh. milik rumah juga. Biar kan salah paham kan? Gerem aja. Jadi cuman itu aja pengalaman kalian. Ya kalau pengalaman sih banyak sih Bun, kalau itu pengalaman. Oh ada pengalaman yang baru-baru Om sama Betul. kerja. Jangan. Jadi Om tuh kan bawa jenazah nih. Jenazah, Coba Langsung langsung ada ininya. sudut ini ya. jenazah kecelakaan. Jadi dia dari luar Medan dibawa kemari melalui pesawat kan. Jadi kami jemput tuh. Landing dia di Medan jam 6 Pagi. sore. Sore. Jam 6 sore posisi jenazah mau dibawa ke daerah atas sekitar 6 jam dari sini, dari Medan. Jadi kan kami jam 12 jam 1 tuh kalau nggak salah, ya sekitar segitulah. Gerak aja sudah. Jadi kami itu berhenti di SPBU biasa lah kan, buang air kecil, rest area kan. Istirahat bentar. Jadi pintu tuh kami pintu supir kita turun nih, supir tutup,
Om buka, Enggak, Om buka, Om buka, pintu tengah, ambulan, Om buka. Jenazah itu buka. Buka, enggak yang belakang enggak, tapi samping. Samping. Oh, samping aja. Yang samping, ya kan? Jenazah posisi di situ. Nah, kita ngobrol nih di belakang di ekornya mobil, ngobrol nih sambil nunggu keluarga si jenazah sampai gitu kan, barengan teman mereka ketinggalan. Ini sampai kita ngobrol, datanglah tuh keluarga jenazah, kita ngobrol, tiba-tiba tuh pintu jedar jadinya, ya. Ini udah nih semua nih. Siapa tuh? Kita kira orang, ya kan? Orang iseng ya kan? Jadi pakai senter nih, buka pintu, semuanya kita senterin, takut ada orang Di dalam ya. di dalam, ya kan? Karena kita mau lanjut lagi nih kan? Tapi belum kepikiran kalau ada yang aneh-aneh. Iya. Positif aja ya. Positif aja. Ini posisinya pun rame ya. Kita tengok senterin gelap tuh kan, senterin semua di mobil itu nggak ada. Nah, disitulah mulai kita lanjut nih. Udahlah, mungkin si jenazah mau ikutan ngobrol kan, kita candain tuh. Positif thinking aja Positive ibaratnya. thinking aja. Jadi kita besok itu kita jalan. Nah, peti jenazah itu bergerak. Nah, selama kita berjalan tuh bunyi. Kalau kan biasa tuh peti kena besi bergeser tuh bunyi krek gitu kan. Nah itu bergerak, kedengaran jelas sama Om sama sopir. Jadi Om tengok ke belakang, posisi jenazah petinya tuh udah bergeser, krek. Udah mereng ya, bukan lurus. Udah mereng. Posisi jalan kita lurus, ya kan, lurus, ya kan, geser. Nah, udah Om tengok, oh, udah mulai takut kan, tapi ya udahlah ini kan. Nah, lihat lagi ke depan, bunyi lagi, krek gitu kan. Om tengok lagi, posisinya kembali lagi ke semula. Pulang balik seperti itu sampai di tempat tujuan. Sampai tempat tujuan jam 3 pagi. Itulah pengalaman yang kemarin lah baru. Ya Om juga baru itu mengantar jenazah. Jadi dapat first time untuk ininya. Pasti langsung diganggu gitu ya. Iya, dikasih kode-kode sama dia kan. Pengalaman yang terakhir lah. Itu ya nggak ada lagi karena memang nggak ada kejadian lagi. Batuk deh. Minum. Yang batuk kok yang minum. Banyak kali gaya. Agak gimana tuh? Namanya gaus dikit. Ya kalian cuma pengalaman kalian itu aja. Mana itu sih belum ada diganggu nih. Mau diganggu kok. Kau cuma tang muka serem, muka diganggu kau. Jangan lah, jangan sampai lah pula. Muka seram. Sama ini juga. Tapi masih penasaran kan mau dengar cerita sapi. Jadi Kalau ibu yang cerita mau nggak dulu nih pengalaman ibu apa tuh? waktu zamannya masih kerja kan di kantor. Kalau itu udah sering kali, cuman yang mau diceritain satu aja ya, jangan banyak-banyak. Dia memang nggak pernah nunjukin, cuman menggerakkan sesuatu. Gerakan benda gitu. Nggak pandang jam, mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, ada aja yang digerakkannya. Itu pernah. Jadi yang paling ingat kali nih itu jam break makan siang kan. Jadi kita dikasih waktu 1,5 jam dari jam 12 sampai 1:30 ya. Nah, jadi udah makan, udah sholat, ngobrol-ngobrol dulu di depan di ruangan resepsionis tuh kan, terdepan. Nah, ruangan resepsionis itu kan habis pintu masuk kan, dan pintu keluar masuk itu kan ke kanan sedikit itu kan resepsionis. Nah, sebelah ruangan resepsionis itu belah kanannya ruangan. Ya namanya nggak ada siapa-siapa, cuman ya kebetulan tinggal kami berdua, yang lainnya udah macem lah, ada yang masih sholat, ada yang pergi kan gitu, orang jamnya masih jam istirahat. Iya, jadi asli itu berdua kita lagi ngobrol, tiba-tiba pintu tuh kan di depan kita. Ini engselnya itu loh, pegangannya itu handle-nya cekrek gitu, buka ke bawah, lalu dibuka. Ya kita nengok gini kan, terbuka pintu itu, seret gini kan. Aduh, kalau itu udah mau pingsan, terbuka, nggak ada yang keluar, nggak ada siapa-siapa.
kawan ibu berani dibilang gitu, tolonglah jangan ganggu kata gitu kan. Udah siap ngomong, ditutupnya lagi pelan-pelan, Balik lagi dia. keret bunyi pula tuh, keret dicekreknya lagi, cekrek terkunci. Kalau itu bingung, kita mau lari mau kemana, belakang Ya. dinding, samping kanan kiri dinding, kan harus ke depan kan, kalau ke depan ngelewatin dia kan. Tujuan ada biru. Jadi begitu ditutup udah cekrek, buka pintu sedikit kan, lari kami ke belakang, ibu lari ke depan, lari keluar ibu. Aduh, kalau itu sering memang itu ngalamin yang gitu, digerak-gerakkannya kayak kita kalau dengerin dulu suka dengerin radio, nah namanya cuman dulu kan, radio aja, nanti diputarnya itunya apa yang cari siarannya itu gelombang, cari gelombang itu berputar, berubah siarannya. Kalau udah kita cuma nonton aja gini, kita tengokin sampai dia capek. Memang Suara. nggak apa-apa, menggerakkan nggak apa-apa, asal jangan ditunjukinnya bentuknya. Kalau itu, aduh nggak tahu lah, ya Allah. Jadi mau berkawan ya Bu. Ya kenalan tapi dalam. Ya memang selalu ngawanin gitu. Orang ibu kerja juga sering ditutupnya sinar lampu jadi gelap, atau dibantingnya pintu, macem kali lah di situ, banyak. Jadi kalau mau lanjut lagi, kita stay tune the next episode ya di Warters. Yang artinya Jangan ke mana-mana. Apa pula?